Salam sejahtera untuk kita sekalian, sahabat Tualage yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi kita dalam renungan harian Keluarga Gemis bersama dengan saya, Vikaris Adriana Aumbas. Dan sebelum kita melangkah jauh, melakukan setiap aktivitas kita di hari ini, kita akan bersatu teduh bersama. Untuk itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang begitu baik dalam perjalanan kehidupan kami. Pemeliharaanmu selalu nyata ketika semalam yang telah berlalu, sehingga di pagi hari ini kami boleh ada, diberi waktu dan kesempatan, menikmati kekuatan kesehatan, bahkan nafas hidup yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Kami percaya ketika kami masih ada sampai saat ini, itu bukan karena kekuatan kami, tetapi itu semua adalah anugerah dan kasih sayang Tuhan yang Tuhan berlakukan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Dan di saat ini Tuhan, kami hendak mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu boleh tercurah atas kami semua, agar kami mampu membaca, memahami, bahkan terlebih lagi kami mampu mempraktekkan firman-Mu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, ketika terkadang kami harus menyimpang firman-Mu dari kebenaran kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami sudah siap sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang telah menjadi manusia. Amin. Sahabat Tualage yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan kita di saat ini, mari membuka bersama lewat kitab Yehezkiel pasal 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Beginilah bunyi firman Tuhan, "Dan engkau anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu, janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Lalu dibentangkannya di hadapanku gulungan kitab itu, ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah, dan rintihan." Sampai di sana batas pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Sahabat Tualage yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari suatu penyampaian berita, diperlukan pemilihan seorang kompeten untuk menjadi pembicaranya. Dan pemilihan situasi yang mendukung juga sangat diperlukan untuk penerimaan berita tersebut. Sehingga lewat bacaan firman Tuhan kita di saat ini, bagaimana seorang Yehezkiel diperlengkapi Allah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada umat. Sahabat Tualage yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adalah hal yang mudah ketika kita menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang memiliki respon hati yang benar, yang hatinya mau dibentuk, mau menerima teguran dan didikan. Ibarat seorang yang menabur benih di tanah yang subur. Tetapi bagaimana jika kita harus menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang tegar tengkuk, keras hati, dan suka memberontak? Tentu hal ini bukanlah suatu hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Dan ini tugas yang harus diemban oleh Yehezkiel lewat bacaan firman Tuhan kita saat ini. Tak bisa dibayangkan apa yang berkecamuk dalam hati seorang Yehezkiel ketika ia harus menerima panggilan Allah ini, dan tak bisa dibayangkan pula bagaimana reaksi umat Israel pada waktu itu. Apalagi
tetapi berita yang hendak disampaikan oleh Yehezkiel adalah tentang penghukuman Tuhan. Sahabat Tualaga yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga Tuhan meminta Yehezkiel terlebih dahulu menerima bagian firman yang akan disampaikannya dan juga menikmatinya. Meskipun firman itu berisi hukuman dan berbagai ratapan kesedihan, namun itu ketika diterima sebagai kehendak Tuhan akan terasa manis karena adanya kasih dan ketundukan kepadanya. Dan itulah yang dilakukan oleh Yehezkiel. Ia tetap setia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Sahabat Tualaga yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus, pesan firman Tuhan di saat ini bagi kita sekalian. Seringkali Tuhan tidak memanggil seseorang menjadi hamba-Nya berdasarkan kemampuannya. Ketika seseorang menyadari kelemahannya, ia akan lebih bergantung pada Tuhan yang memanggil dan memperlengkapinya. Tuhan tidak memberi janji muluk tentang pelayanan yang menyenangkan, tetapi Dia memperlengkapi hamba-Nya dengan Roh-Nya. Maka dari itu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus, ketika kita menjadi seorang pelayan Tuhan, jangan pernah takut, jangan pernah tawar hati, apalagi mundur dalam pelayanan. Tetapi kita diajak untuk tetap teguh menjadi hamba yang diperlengkapi untuk senantiasa menjadi saluran berkat dimanapun kita pergi dan berada. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami baca, bahkan kami renungkan bersama, yang menjadi kekuatan, bahkan menjadi pedoman bagi kami semua dalam kami menjalani hari-hari kehidupan ini. Lewat firman-Mu kami diajak untuk senantiasa tetap melayani Tuhan, walaupun sukar, walaupun di tengah pergumulan kehidupan kami. Kami percaya bahwa tuntunan tangan kasih Tuhan yang senantiasa akan menyertai kehidupan kami dan menyertai tugas dan tanggung jawab pelayanan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami di hari ini, seluruh kegiatan bahkan aktivitas kami di hari ini, biarlah Tuhan berkati. Apapun kegiatan kami di hari ini Tuhan, Tuhan ikut campur tangan, agar setiap apa yang kami harapkan di hari ini, itu boleh terjadi sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, tetapi biarlah kiranya selamat daripada Tuhan senantiasa menaungi perjalanan kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga Genis di saat ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.